Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat narasumber kegiatan webinar Hagi pada hari ini, Bapak Kade Hendrawan Palguna, STM, SC, PhD, dan Bapak Fiza Wira Atmaja, MBA. Serta yang kami hormati, moderator kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki, SSIMT, serta seluruh peserta dan panitia kegiatan webinar Hagi yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada kegiatan webinar Hagi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adilaksa Karisma selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan webinar Hagi pada hari ini. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini mengusung tema Gempa Bogor 2025 Memahami Risiko Membangun Ketangguhan, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan seluruh audiens untuk mengetahui lebih dalam terkait Gempa Bogor 2025. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri, doa pembuka, dan akan dilanjutkan oleh pembacaan CV moderator yang lalu dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi oleh narasumber. Selanjutnya yaitu doa penutup, sesi dokumentasi, serta yang terakhir yaitu penutupan. Sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator hebat kita pada seminar kali ini, Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki. Mohon izin Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Mbak Dilaksa, terima kasih. Baik, mohon izin kepada operator untuk dapat menampilkan CV dari Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki. Baik, saya akan membacakan singkat dari CV Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki. Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki merupakan sosok peneliti dengan fokus penelitian di bidang bencana geologi atau geological disaster yang telah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada untuk studi sarjana dan Institut Teknologi Bandung untuk studi magister dan doktoral yang lahir di Cirebon pada 9 Oktober 1994. Mohon izin operator, apakah bisa di-scroll ke bawah? Dan berikut merupakan segudang penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Faiz Mutaki dengan fokus penelitian di bidang geologi, terutama di bidang geological disaster, terutama eh, di gempa bumi. Dari tahun 2023 hingga 2024 dengan eh, beberapa penelitian terkait. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Dan berikut merupakan jurnal-jurnal yang telah dipublish oleh Bapak Dr. Faiz Mutaki. Dan berikut merupakan beberapa penelitian di topik yang lain dengan fokus penelitian di bidang komputer software. Dan banyak sekali merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Faiz Mutaki. Tak heran Bapak Ibu sekalian, Bapak Faiz ini juga merupakan seseorang yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan, sebagaimana yang tertera dalam CV beliau. Dan untuk selanjutnya, mungkin bisa dicukupkan untuk operator. Sebelum memulai kegiatan utama pada hari ini, eh, akan disampaikan sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Hagi. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang saya hormati, pada para narasumber untuk webinar kali ini, kepada Pak
Kadek Indrawan Pak Gunadi ya, STMSC PSD, yang sekarang di ITS, Mas Kadek, yang kemudian juga Mas Fiza Wiratmaja, MBA dari Pertamina Indosiari ya. Dan juga kepada eh, moderator Pak Dr. Insinyur Faiz Mutaki dari BRIN. Semuanya dari kawan-kawan ini adalah juga pengurus di HAGI, ada yang di Geosan Mitigasi, juga juga ada yang di Geosan dan ini teknologi. Kemudian juga kepada yang terhormat kepada pengurus HAGI dan kepada semua peserta yang hadir pada acara webinar Gempa Bogor pada kali ini. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas selenggaranya webinar ini yang membahas topik sangat penting mengenai gempa bumi di wilayah Bogor. Bogor, seperti kita tahu, Indonesia merupakan daerah rawan gempa dan sekeliling kita tentu juga tidak hanya gempa, ada bencana-bencana lain, khusus di Bogor selain gempanya sendiri juga sebagai juga walaupun pembawa ya, karena memang curah hujan tinggi di Bogor, Bogornya sendiri juga sering kena banjir walaupun di ketinggian begitu. Kemudian terima kasih juga banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dalam webinar ini. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum dan para profesional tentang mitigasi risiko bencana gempa bumi melalui berbagai pendekatan ilmiah. Selanjutnya juga sebagai informasi tambahan yang relevan dengan tema webinar ini, pada Kamis tanggal 10 April lalu, jam 22.16 gempa bumi bermagnitudo 4,1 mengguncang wilayah Bogor dan sekitarnya. Epicenter gempa berada sekitar 2 km tenggara kota Bogor dengan kedalaman dangkal sekitar 5 km, sehingga getarannya cukup terasa oleh warga di Kabupaten Bogor. Kota Bogor hingga Depok merasakan waktu itu eh, efek gempanya dengan intensitas 3-4 mmi. Gempa tersebut juga menyebabkan kerusakan ringan pada rumah seperti plafon yang runtuh dan dinding yang retak di beberapa rumah warga. Meskipun menimbulkan kepanikan waktu sementara dengan kerusakan kecil material, namun tidak ada laporan korban jiwa. Di sini ada dari Mas Wiza, selain bicara tentang sains atau saintifik dari Mas Kabli Kadek nanti ya. Mas Wiza dari Indonesia Re juga akan menyampaikan tentunya bagaimana mitigasi risiko bahkan dalam sebuah kegiatan proyek atau perusahaan dapat dimitigasi dan dapat dianggarkan ya, sehingga gempa bisa dijadikan salah satu yang bisa dijadikan faktor dalam asuransi. Meskipun namun demikian tentu untuk lebih jelasnya kita akan dengar dari para pembicara nantinya. Dalam momen ini masih dalam suasana Syawal, izinkan juga kami menyampaikan selamat Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga senantiasa ibadah kita selama puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ke depan kita diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya juga menyikapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara serta semua peserta atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi Yusman selaku Presiden HAGI atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi serta sesi diskusi oleh narasumber akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Faiz Mutaki, SSIMT. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adi Laksa selaku MC. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Jadi izinkan saya Faiz Mutaki yang akan memandu diskusi
jalannya diskusi webinar terkait dengan gempa Bogor 2025 hari Kamis kemarin ya, hari Kamis yang lalu. Jadi gempa dengan magnitudo 4,1 ini lokasi epicenternya cukup dekat dengan kota Bogor ya, sekitar 2 kilometer tenggara dari kota Bogor dan kedalamannya juga sangat dangkal. Seperti yang tadi diinfokan 5 kilometer ya kedalamannya. Jadi untuk memberikan konteks eh, gempa ini cukup kecil ya, relatif kecil dengan magnitudo 4,1 mungkin dengan efek juga dari jarak epicenter dan juga eh, efek-efek terkait yang kemudian melekat pada kejadian ini memberikan menimbulkan kerusakan yang ya memang cukup ringan tapi memberikan sinyal untuk kita melakukan mitigasi resiko yang lebih baik. Jadi berdasarkan laporan awal yang dirilis BMKG, gempa ini memiliki mekanisme sesar geser yang kemungkinan berasosiasi dengan sesar lokal Citarik yang telah teridentifikasi dari publikasi sebelumnya gitu ya. Jadi gempa ini kemudian dirasakan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Depok dengan skala intensitas 3 sampai 4 mmi. Jadi menimbulkan kerusakan ringan dan menurut keterangan beberapa masyarakat setempat cukup terasa seperti truk yang lewat begitu kabarnya. Dan gempa ini kemudian diikuti oleh setidaknya 4 gempa susulan dengan magnitudo 1,6, range 1,6 sampai 1,9. Jadi kejadian ini menjadikan sebuah fenomena yang menarik ya. Mengapa gempa yang relatif kecil ini kemudian dapat bersifat destruktif dan apakah ini menjadi gambaran betapa kita harus lebih memperhatikan mitigasi resiko secara khusus di Bogor dan secara umum di Indonesia begitu ya. Setelah bagaimana kemudian kita memahami dan melakukan langkah mitigasi resikonya. Nah, telah hadir bersama kita dua pembicara yang relevan di bidangnya. Pertama, saya undang Mas Kadek Hendrawan Palgunadi. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Saya akan share screen nih. Mas Kadek Hendrawan Palgunadi ini merupakan dosen dan peneliti yang saat ini bekerja di Teknik Geofisika ITS dan juga sedang postdoktoral di ETH Zurich di Swiss ya. Jadi beliau ini telah menyelesaikan pendidikannya dari S1 di Teknik Geofisika ITB, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di IPGP dan juga KAUS di Arab Saudi. Kemudian beberapa pengalaman pekerjaannya selain sebelumnya sebagai research internship dan juga asisten di LAPI ITB. Dan beberapa achievement dan juga programming skill yang beliau dalami, yang beliau expert di bidangnya. Kemudian beberapa publikasi beliau yang kurang lebih berkaitan dengan earthquake mechanism ya, earthquake generation seperti itu. Jadi beberapa publikasinya membahas lebih lanjut fenomena-fenomena gempa yang terjadi tidak hanya di Indonesia, juga yang terjadi di luar negeri seperti gempa Turki dan juga gempa-gempa di Indonesia lainnya seperti di Flores, gempa di Malang dan juga di Lombok dan Pidijaya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana investigasi awal barangkali untuk menjelaskan mengapa gempa Bogor ini kemudian menjadi layak untuk diperhatikan gitu ya. Kenapa? Karena gempa yang relatif kecil ini juga dapat kita antisipasi sebagai sifatnya destruktif. Kira-kira waktunya sekitar 20 sampai 30 menit, Mas Kadek. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Selamat. Em, Pertama, terima kasih Pak Presiden Hagi eh, atas kesempatan yang diberikan dan juga Pak Zul dan eh, Pak Ruben atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan em, tentang gempa Bogor ini. Dan juga terima kasih Mas Faiz telah memperkenalkan saya.
Nah, saya mengambil judul tentang gempa Bogor ini adalah Relative Small Magnitudes but Damaging Earthquakes. What we know, we don't know, and what can scientists do? Nah, kenapa ini penting seperti yang Mas Faiz tadi katakan, sebenarnya gempanya sangat ringan secara magnitud, tapi yang membuat dia em, cukup destruktif karena kedalamannya yang cukup dangkal dan juga terletak di daerah yang populasinya sangat banyak, yaitu di daerah Bogor, terasa sampai ke daerah Depok dan kemungkinan Jakarta. Nah, oleh karena itu ini menjadi eh, seismic hazard yang sangat tinggi karena ya populasinya sangat besar dan kemungkinan kerusakannya juga cukup banyak. Nah, yang surprising di sini adalah kalau menurut saya sebelum gempa ini terjadi saya belum tahu ya di sini itu ada sesar yang namanya sesar lokal yaitu sesar Citarik. Nah, begitu tahu saya baca-baca lagi, oh ternyata eh, trace back lagi ternyata di tahun 2008 sudah ada publikasinya. Itu yang paling early yang saya tahu ya, yang paling pertama sepertinya menarik garis di area dari selatan Jawa Barat sampai ke arah Jakarta. Nah, oleh karena itu mari kita bahas bersama dan diskusikan bersama apa yang kita tahu selama ini dan apa yang belum kita tahu dan bagaimana cara kita bisa menghadapi gempa-gempa seperti ini ke depannya karena daerah yang belum kita ketahui belum dikonsider sebagai sesar aktif oleh Pusgen. Eh, Pusgen adalah pusat eh, gempa nasional, itu kumpulan para ahli untuk membuat suatu decision daerah itu atau sesar itu aktif atau tidak. Nah, karena ini tidak termasuk di Pusgen 2017 tahun 2017, makanya eh, ini adalah sesar baru dan cukup baru buat saya. Nah, pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan melakukan mempresentasikan tentang bagaimana sih gempa di Jawa Barat secara umum. Setelah itu gempa Bogor, historical earthquake di sekitar epicenter gempanya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai geoscientist sesuai keahlian saya, yaitu bisa menggunakan physics based earthquake simulation dan deep learning based waveform modeling mungkin ya. Dan apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk daerah-daerah yang highly populated area seperti sesar Citarik ini. Nah, overview gempa di Jawa Barat. Sebenarnya gempa di Jawa Barat itu seperti yang kita tahu semua, ada sebenarnya di Jawa itu kan ada eh, tiga model sesar ya. Ada sesar model Jawa, terus Meratus dan juga Sunda. Nah, di sini kalau kita spesifik ke Jawa Barat, di Jawa Barat itu dari penelitian ya kita bilang 10 tahun terakhir, em, sebenarnya gempa-gempa di Jawa Barat itu terpusat di sesar-sesar yang sudah ada sebelumnya. Seperti sesar yang ada di selatan Jawa ini, terus di Cianjur yang terjadi 3 tahun yang lalu, terus gempa-gempa di sesar Lembang dan juga di area Raja Mandala Fault. Dan ada juga beberapa gempa-gempa yang em, cukup menarik ya kalau kita lihat, seperti gempa Swarm yang terjadi 2019 dari publikasi Sianipar 2018, dan juga gempa-gempa yang terjadi akibat aktivitas eh, panas bumi, pembangkit listrik panas bumi. Nah, gempa Bogor itu terjadi sekitar seperti yang dibilang oleh eh, Pak Presiden tadi dan juga Mas Faiz, yaitu berjarak sekitar 2 kilometer dari kota Bogor yang populasinya juga sangat tinggi dan kemungkinan berasosiasi dengan sesar Citarik. Yang menarik adalah kalau kita melihat interpretasi dari Sidarto 2008,
eh, sesar Citarik ini mempunyai beberapa segmen. Nah, mungkin ini ke depannya untuk para geoscientist ini bisa diinvestigasi lebih lanjut apakah em, ini interpretasi ini em, sesuai ataupun perlu diupdate seperti itu karena mempunyai hazard yang sangat tinggi karena dia melewati beberapa kota besar seperti Bogor dan juga Jakarta. Nah, jika kita melihat gempa Bogor, gempa ini dirasakan kalau kita melihat dari shake map ya, dari BMKG, dirasakan kemungkinan besar dari jarak 100 km radius dari hypocenter dan mempunyai intensitas sekitar 2 sampai 3 kalau kita lihat ya dan kemungkinan 4 di daerah Bogor. Em, dan juga seperti yang saya lihat dari Twitter X-nya Pak Daryono ada beberapa kerusakan yang mungkin terjadi karena gempa ini. Nah, kerusakan itu sebagian besar terjadi di eh, bangunan-bangunan yang kemungkinan tidak dirancang untuk gempa em, di atas 4 ya. Makanya karena konstruksinya kurang baik, misalkan oleh karena itu rumah bisa menjadi retak ataupun plafon yang jebol, ambruk akibat gempa. Nah, yang menarik adalah karena ini adalah gempa dari krustal yang itu gempa dangkal dan juga dia strike slip. Nah, itu menimbulkan em, eh, mekanisme yang merusak yang cukup besar eh, di arah sejajar oleh apa strike dari em, fault yang kemungkinan menjadi em, yang menjadi akibat yang menjadi sumber dari gempa ini. Nah, seperti kita tahu gempa mekanisme sesar geser ini bisa menimbulkan yang kita sebut efek directivity. Nah, ini tentu butuh penelitian lebih lanjut ya, apakah terjadi eh, apa namanya akibat directivity dari kejadian ini. Nah, directivity itu tentu directivity directivity effect itu tentu menaikkan em, sumber kerusakan dari eh, gempa ini. Oleh karena itu, walaupun gempanya kecil, gempanya 4,1, tapi kalau misalkan terjadi directivity effect yang akan menaikkan em, amplitude dari eh, eh, amplitude dari shear wave, eh, gelombang es, dan juga gelombang permukaan, nah itu yang akan mengakibatkan kerusakan lebih mendalam. Nah, saya tidak membahas ke sana karena ya tentu tidak mempunyai akses em, waveform ya ataupun akses data dari gempa ini kalau misalkan pun ada itu kita bisa melihat apakah terjadi directivity effect di gempa ini atau tidak yang 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 mengakibatkan kerusakan atau em, em, ya kerusakan yang cukup besar dengan magnitudo yang kecil. Nah, magnitudo kecil seperti ini biasa terjadi di daerah-daerah yang em, ada aktivitas, biasanya ya ada aktivitas em, industri seperti enhanced geothermal system seperti yang terjadi di Basel di Swiss, terus terjadi di eh, Oklahoma, di Amerika dan juga terjadi di Pohang eh, di Korea Selatan. Nah, gempa dangkal dan besar ini karena terjadi apa namanya eh, terjadi mekanisme lain seperti directivity effect yang saya bilang tadi. Nah, itu akan mengamplifikasi
getaran yang terjadi. Nah, kenapa gempa ini penting? Dan hazard di sini sangat tinggi, seperti yang kita lihat. Nah, gempa itu terjadi sekitar jam 5 sore waktu UTC ya. UTC itu sekitar 6 jam, em, sorry 5 jam sebelum waktu Indonesia. Jadi selisihnya 5 jam. Jadi kalau UTC itu ya sekitar jam 5.16. Kalau misalkan kita lihat ini adalah tweet per 30 menit. Nah, begitu gempa terjadi di jam 5.16, kita lihat tweet di X itu berubah menjadi gempa. Terus ada juga kita lihat di sini ada BMKG. Kalau kita misalkan lihat lagi jam 6, tweetnya makin banyak. Semua orang notice ya, berarti di sekitar Bogor dan Jakarta karena pengguna internetnya sangat tinggi. Oleh karena itu mereka melakukan seperti em, tulisan pendek gitu ya mengenai terjadi gempa nih gitu. Nah, oleh karena itu ya hazard di sini sangat besar karena banyak banyak orang berada di em, area sekitar Bogor, Depok, dan Jakarta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah di daerah ini pernah terjadi gempa? Nah, kalau misalkan kita melihat publikasi dari Martin dan kawan-kawan 2022, eh, di daerah sini pernah terjadi gempa, tapi ini belum pasti ya posisinya di sini. Yang karena gempa historical itu terjadi, posisinya ditentukan oleh eh, apa namanya catatan-catatan sejarah seperti tulisan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, ini merupakan sifatnya estimasi, bukan tepat berada di sana seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat, kemungkinan besar ada beberapa event yang kemungkinan berasosiasi dengan sesar lokal ini yang terjadi di 1800 sampai sekitar 1950 gitu ya. Nah, dan gempa gempa yang berada di sekitar sesar ini itu menimbulkan kerusakan yang cukup parah di sekitar Bogor, Tangerang, dan juga Jakarta. Oleh karena itu, kemungkinan jika benar sesar ini aktif gitu ya, nah ini perlu dilakukan studi yang lebih mendalam oleh kita para geosaintis. eh, dari segi geologi, geofisik, terus geodesi untuk mengetahui apakah segmen-segmen ini benar dan juga sesar ini aktif atau tidak. Nah, jika kita melihat populasi ya, em, kenapa sesar ini sangat penting nanti akhirnya, karena ya sesar ini berada di area yang populasinya itu sangat besar ya, hampir em, 30% lebih dari penduduk di sekitar Jabodetabek itu tinggal berasosiasi di sesar ini gitu. Jadi mengetahui nanti resikonya, em, apa namanya, apa yang bisa terjadi dan juga kerusakan yang bisa ditimbulkan, tentu harus dilakukan penelitian yang cukup mendalam dan serius. Nah, eh, melalui publikasi dari Sidarto 2008, potensi dari sesar ini atau sesar ini itu di analisis menggunakan data topografi yaitu geomorfologi dan juga data em, gravity ya, complete Bugge anomaly seperti yang kawan-kawan bisa lihat. Ini ada kontur-kontur yang menunjukkan complete Bugge anomaly. Nah, tentu di sini ada kemenurusan ya. Kalau menurut ini, saya bukan expert di bidang geomorfologi, tapi menurut si papernya itu ada kemenurusan dari selatan Jawa Barat menuju ke eh, Bogor dan membelah Jabodetabek di sini. Nah, menariknya adalah jika kita melihat penelitian yang lebih baru dari
Rosalia dan kawan-kawan 2022 menggunakan yang komplit Bogey anomali dan juga eh, em, ambient noise tomography ya di kedalaman 2 kilometer, kita bisa melihat jika kita gambarkan nih sesar ditarik ini ke eh, dua eh, kedua data yaitu complete Boolean anomaly dan shear velocity, kita bisa melihat ada suatu kemenerusan ya di sini seperti yang dikatakan oleh Sidarto dan et al. Ya. Menariknya, pada kedalaman 2 kilometer terjadi discontinuity yang membagi sebelah kanan dari sesar ini dan sebelah kiri yang merupakan kalau diinterpretasinya Rosalia dan kawan-kawan terjadi batas basin ya di antara sebelah timur dari sesar ini dan sebelah barat yang membagi kecepatan rendah dan kecepatan yang tinggi. Nah, tentu ini menarik ya, ada apa pola seperti ini di sekitar Jakarta, dan kemungkinan apakah ini terasosiasi dengan sesar eh, Citarik atau tidak, nah itu butuh penelitian yang lebih lanjut ya. Tapi indikasi awal sudah menunjukkan ada suatu discontinuity yang menunjukkan ada kemungkinan besar eh, sesar di sana. Nah, jika kita melihat lebih dekat di noise tomography, hasil dari ambient noise tomography di kedalaman 2 kilometer, em, bukti dari discontinuity ini hanya berada sampai Bogor, tapi belum ada evidence sampai eh, menuju ke selatan sampai ke arah em, offshore ya, ke arah laut. Ya, ya, nah, mungkin ini butuh penelitian lebih lanjut, mungkin dari tim dari BRIN ataupun tim dari ITB dan yang lain-lain bisa menganalisis dan berkolaborasi untuk mengetahui apakah sesar ini sebenarnya aktif secara seismik em, atau eh, hanya satu segmen gitu ya yang dekat dengan Bogor yang aktif dan yang lainnya tidak aktif seperti itu. Jadi butuh penelitian yang lebih lanjut. Nah, karena sementara ini hanya itu yang kita tahu dari data geoscientist, geologi, geomorfologi. Tentunya untuk menganalisis hazard di daerah ini menggunakan apa namanya data yang terbatas, kita tentu ingin tahu seberapa besar potensi dari gempa yang bisa terjadi ke depannya di daerah ini menggunakan data-data yang ada sebelumnya ya, data historical, terus data interpretasi dari sesar. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan eh, simulasi ya. Nah, simulasi yang bisa dilakukan adalah menggunakan physics-based simulation, yaitu menggunakan earthquake dynamics, yang nanti akan memperhitungkan apakah segmen-segmen itu, jika segmen itu benar, apakah segmen itu akan mempromot terjadinya gempa yang lebih besar, atau sebenarnya segmen-segmen itu bisa membuat gempa itu stop dan tidak berlanjut sampai membuat gempa yang sangat besar gitu ya. Sebenarnya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan ke depannya apakah akan terjadi gempa di misalkan hypocenter yang di sini. Kalau misalkan hypocenter yang di sini, apakah gempanya itu bisa lanjut ke arah utara? Kalau misalkan lanjut ke arah utara dan membuat semua sesar ini aktif ya, itu bisa menghasilkan gempa yang sangat besar. Tentu akan menghasilkan apa namanya korban jiwa yang sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu simulasi ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, jika kita menggunakan apa namanya data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, data yang sudah ada itu sebenarnya belum cukup untuk membuat suatu analisis statistik. Karena jika kita melihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini, untuk gempa-gempa yang jaraknya sangat dekat dengan hypocenter, kurang dari 10 kilometer, itu datanya sangat kecil, sangat sedikit ya.
Nah, oleh karena itu, jika pun kita menggunakan metode statistik untuk mengetahui apa dampak yang bisa terjadi eh, dan seberapa besar em, extent dari kerusakannya, itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, menggunakan physics-based numerical simulation itu bisa dilakukan. Nah, apa itu dynamic simulation? Ya, dynamic simulation ini eh, mengkarakterisasi rupture gempa berdasarkan geological structure, terus initial stress dan apa namanya constitutive relation ya, yaitu bagaimana kondisi gesekan antar dua uh, material yang berbeda, terus menggunakan um, atau solving elastodynamic equation, yaitu persamaan gesek dan juga seismic wave propagation, kita bisa membuat suatu synthetic seismogram. Nah, ini contoh yang sudah pernah kami lakukan, yaitu simulasi kondisi yang bisa menyebabkan gempa yang sangat besar di em, Lembang ya. Jadi kita menggunakan physics-based simulation ini untuk membuat kondisi apa, untuk mencari tahu kondisi apa sih yang membuat gempa di Lembang itu bisa berkembang menjadi gempa 7. Nah, ternyata dari hasil penelitian kami menggunakan physics-based simulation ini, di Lembang itu terjadi gempa yang sangat besar jika em, eh, kondisi yang terjadi itu sangat spesifik ya. Yaitu eh, Lembang itu bisa dibilang, jika di sesar Lembang itu em, eh, faultnya itu berada di kondisi critically stress, dan juga critical stress maksudnya jika ada sedikit gangguan ataupun gangguan stres ya, itu bisa membuat uh, terjadinya failure yang akan membuat gempa itu magnitudenya sangat besar. Nah, jika kondisi spesifik ini tidak terjadi, di Lembang itu akan terjadi gempa yang ya maksimum di magnitud 4 sampai 3 berdasarkan simulasi kita. Jadi simulasi ini bisa dilakukan hal yang sama di sesar Citarik untuk mengetahui kondisi apa sih yang membuat eh, 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 gempa itu menjadi sangat besar ya. Nah, di simulasi em, physics-based dynamic simulation tadi, juga kita bisa mengekstrak beberapa uh, values yang berguna untuk seismic hazard assessment ya, seperti persebaran dari PGA, persebaran dari PGV dan PGD, dan jika dibandingkan dengan persamaan ground motion yang sudah ada, sebenarnya secara apa namanya, secara average, itu akan menghasilkan em, eh, maksudnya persamaan ini sudah berhasil menangkap eh, dengan baik. Tapi kalau misalkan ada beberapa daerah yang sebenarnya belum bisa berhasil ditangkap oleh em, eh, simple equation dari beberapa penelitian ini ya. Oleh karena itu, melakukan beberapa apa namanya simulasi untuk mengetahui senario apa yang terjadi dan worst case scenario-nya seperti apa, itu uh, sangat insightful dengan menggunakan metode ini. Nah, tentu challenge-nya itu adalah untuk membuat suatu persamaan ini kita membutuhkan banyak data ya. Indonesia sebenarnya sudah mempunyai banyak um, network yang bisa digunakan untuk membuat suatu persamaan khusus untuk Indonesia. Um, Yaitu saya belum tahu apakah sudah ada effort atau belum. Kalau misalkan melihat dari publikasi sepertinya belum ada ya. Nah, itu sangat penting ya, sehingga kita tidak bergantung pada persamaan-persamaan yang dari penelitian-penelitian dan data-data luar negeri dan khusus untuk Indonesia saja. Nah, ada opportunity-nya menggunakan deep learning. Jadi karena kita mempunyai data yang sangat sedikit di um, apa namanya daerah yang
sangat dekat dengan gempa. Oleh karena itu kita bisa menggunakan deep learning untuk membuat waveform tadi. Nah, di sini penelitian yang masih dalam revisi. Jadi kami membuat mengumpulkan data-data yang ada di seluruh dunia, khususnya di Jepang, dan nanti data ini digunakan untuk membuat suatu waveform yang nanti bisa digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut, untuk analisis hazard ataupun eh, analisis kekuatan bangunan ya, jika terjadi gempa pada jarak tertentu dan dengan magnitudo tertentu. Nah, jika kita melihat dari hasil deep learning ini, kita bisa melihat yang warna em, eh, abu-abu ini adalah em, data ya, dan yang merah ini merupakan generated waveformnya. Yang seperti kita lihat generated waveformnya itu sangat bagus dan tidak terjadi bias ya, sehingga eh, hasil dari hasil dari deep learning ini cukup reliable nanti digunakan untuk melihat apakah ke depannya bisa digunakan di earthquake hazard assessment. Dan ini tentu sangat penting ya, kalau misalkan kita melihat persamaan-persamaan itu kan hanya menghasilkan satu nilai yang nanti bisa digunakan eh, untuk apa namanya, analisa eh, seismic hazard dan berapa eh, em, apa namanya, amplifikasi ataupun berapa amplitudo yang terjadi berdasarkan beberapa input parameter. Nah, kalau misalkan menggunakan metode deep learning ini, kita bisa mengekstrak satu full waveform. Jadi kalau misalkan full waveform ini bisa digunakan untuk mengakses seberapa kuat bangunan menahan suatu gempa, nah itu bisa digunakan lebih lanjut seperti itu. Dan jika kita melihat hasilnya menggunakan diplot menggunakan em, frekuensi dan amplitude, hasil dari deep learning ini cukup bagus ya. Apalagi nanti kalau misalkan akan digunakan di Indonesia. Nah, kalau ini masih menggunakan data dari Jepang. Nah, ada outlook yang bisa kita lakukan em, ke depannya, itu menggunakan digital twin. Nah, sebenarnya em, apa sih digital twin ini dan bagaimana aplikasinya ke em, gempa yang berada di daerah yang padat penduduk. Nah, digital twin ini adalah bagaimana kita akan memindahkan em, the real um, the real field, the real observation into the virtual world. Jadi bagaimana kita nanti menggambarkan di daerah Bogor sampai Jakarta, misalkan di daerah manapun juga, nah kita translate data-data yang ada di real world ke dalam virtual world, seperti yang ada yang bisa teman-teman lihat. Nah, gedung-gedung ini adalah berada di daerah virtual. Nah, jika ini kita nanti gabungkan dengan physics-based simulation, jadi kita tahu senarionya dan kita bisa tahu daerah-daerah mana saja yang terdampak dan gedung-gedung mana saja yang runtuh. Nah, tentu ini akan bisa digunakan sebagai langkah awal untuk mengakses apakah di daerah itu bisa kerusakannya berapa dan daerah mana saja yang perlu diakses lebih lanjut, misalkan bangunannya diperkuat ataupun masyarakatnya diberikan pengetahuan yang lebih baik ya. Nah, contohnya jika menggunakan em, konsep yang sama dengan menggunakan data gempa, kita bisa seperti di sesar Citarik, kita bisa membuat memvisualisasikan sesar itu ke dalam bentuk virtual. Nanti kita bisa melakukan beberapa kali simulasi. Nah, simulasi-simulasi itu uh, bisa memberitahu kita di mana daerah yang terdampak dan berapa kemungkinan potensi ekonomi yang terjadi akibat uh, gempa senario yang kita buat gitu. Nah, oleh oleh sana eh oleh oleh karena itu kita bisa juga membuat eh, implementasi real time kepada decision makers gitu ya. Misalkan terjadi gempa seperti gempa Bogor, kita tahu nih daerah daerah yang rusak itu adalah daerah di
RT mana di RW mana, dan kita juga bisa mengestimasi karena kita sudah tahu data dari kerusakannya, kita juga bisa mengestimasikan kerugian akibat apa namanya, misalkan bangunan tersebut roboh ataupun retak-retak. Nah, ini juga bisa digunakan jika misalkan untuk uh, insurance buildings ya. Misalkan kita bisa mengetahui apa namanya, daerah mana yang rusak, dan kalau gedung tinggi itu apakah dia uh, akan terjadi kerusakan ringan atau seperti apa. Nah, oleh digital twin ini ke depannya kemungkinan bisa membuat apa namanya, integrasi yang lebih baik dari earthquake science sampai uh, ke earthquake engineers, dan ke depannya ke uh, uh, yang disebut exposure model seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Katik atas pemaparan yang sangat menarik terkait apa yang sudah kita ketahui dari berbagai publikasi terkait ya. Apakah sesar Citarik itu cukup perlu dibahas lebih lanjut terkait geometri maupun aktivitasnya, mana segmen yang kemudian lebih perlu diwaspadai lebih lanjut, dan kemudian dapat disimulasikan juga ketika geometri itu sudah dapat terestimasi, bisa disimulasikan berbagai skenario gempa dan estimasi kerugiannya melalui physics based simulation ya, earthquake simulation. Nah, meski ini secara sangat menarik ya untuk kita diskusikan lebih lanjut, tapi mohon maaf kita tunda dulu sesi tanya jawabnya dan kita akan beralih dulu ke pemapar berikutnya, yaitu Pak Fiza Wira Atmaja. Pemapar kedua ini akan lebih banyak bercerita tentang mitigasi resiko ya, apa yang kita bisa lakukan, langkah apa yang bisa kita perbaiki di kemudian hari, dan apa-apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kejadian di masa datang. Nah, izinkan saya memperlihatkan dulu CV beliau. Ya, Pak Fiza Wiratmaja ini merupakan periset di PT Indonesia Reasuransi, dan beliau saat ini tengah menempuh pendidikan S3-nya di Geodesi dan di Teknik Geometrika di Institut Teknologi Bandung. Juga sebelumnya juga telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di MBI. Jadi cukup menarik ya. Ada mixing knowledge di sini. Di S1-nya sendiri beliau ini uh, lulus di geofisik, kemudian lanjutkan di MBA di UGM, lalu kembali di geoscience di S3-nya di ITB. Jadi ini akan kita simak bagaimana kombinasi knowledge yang telah beliau dapatkan untuk melihat fenomena gempa Bogor lebih lanjut. Kemudian riset-riset terkaitnya yaitu seperti model risiko keuangan negara yang berasal dari pembiayaan risiko bencana, kemudian pengembangan estimasi cepat risiko bencana multibahaya dengan pendekatan multimetode, logic tree, kemudian historical disaster database, pengumpulan database dari histori bencana. Gitu. Berikut beberapa pengalaman beliau di bidang reinsurance, dan ini publikasi terbaru beliau, yaitu mengenai asesmen dan probabilistic seismic hazard analysis di daerah Jakarta. Jadi mungkin sedikit banyak akan relate juga dengan wilayah Bogor dan sekitarnya. Kemudian machine learning remote sensing using random forest classifier to detect building damage caused by anak Krakatau volcano tsunami. Dan masih banyak lainnya karya-karya yang telah beliau hasilkan. Oke, saya persilahkan Pak Fiza Wiratmaja untuk memaparkan sesi kedua ini.
sekitar kurang lebih 20 sampai 30 menit. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Wiza. Baik, terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya. Oke. Izin menampilkan paparan, mungkin sudah terlihat full ya, Pak Faiz. Sudah, silakan Pak. Baik, terima kasih juga kesempatan saya ucapkan dari kepada Pak Pres, Pak Dedi, Yusmen, Pak Zul, kemudian Bung Ruben dan Pak Kadek sebagai sesama speaker ya. Nah mungkin saya ini lebih pada setelah ada gempa itu terus bagaimana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan. Mungkin ini lebih pada nanti endingnya ke pembiayaan. Dan gempa Bogor ini saya rasa sebagai sinyal kesiapsiagaan ya, atau sinyal bagi kita bahwa oh iya ini ada sesar baru lagi nih yang aktif yang perlu di assess risikonya apakah lebih tinggi ya pasti tapi setinggi apa dari standar yang ada di Pusgen misalnya. Kemudian dari situ kita lakukan mitigasi apa atau bencananya dan nanti akhirnya setelah uh, risiko itu uh, diturunkan atau di-reduce itu tetap ada kerugian dan bagaimana membiayai itu. Mungkin itu yang akan saya sampaikan secara garis besar. Uh, ya, saya tadi sudah dijelaskan dari geofisik dan lebih banyak di industri keuangan, walaupun tetap melakukan riset-riset di bidang risiko kebencanaan. Dan beberapa model yang saya sebagai berkontribusi juga terhadap pengembangan model gempa, katastrofal model di MAIPAK, dan juga ada model risiko di ITB yang disebut AI risiko. Mungkin pendahuluan awal dulu ya. Jadi ya kita tahu semua fenomena alam seperti gempa, tsunami, longsor dan lain-lain itu sudah banyak terjadi di Indonesia dan fenomena ini juga kita harus pandang berbeda dengan bencana. Fenomena hanya fenomena dan bencana itu kalau terjadi korban jiwa dan kerugian ekonomi yang mungkin bisa sangat besar. Nah, kita setelah banyak sih melakukan kajian terkait risiko, terutama gempa di Pusgen, tapi gempa Bogor 2025 ini memberikan sinyal lagi bahwa kita perlu nih mempersiapkan mitigasi, terutama di Pulau Jawa akan gempa-gempa kecil yang merusak. Jadi ini kita jadi karena setiap model itu biasanya akan apa ya akan berfokus pada gempa-gempa yang besar. Tapi gempa-gempa kecil ini tidak. Nah ini bagaimana kita melihat resiko terhadap gempa-gempa kecil ini yang juga nanti akan meningkatkan harga ya dari uh, asuransi atau instrumen keuangan lainnya terhadap gempa. Kemudian pemerintah dan masyarakat tentu akan membutuhkan dasar yang kuat ya untuk mengambil keputusan dalam asesmen mitigasi dan pembiayaan risiko bencana. Namun seringkali dasar tersebut tidak tersedia, baik data maupun analisis risiko yang digunakan masih terbatas, mungkin tidak terintegrasi atau mungkin kurang akurat sehingga
gerakan strategi pengurangan risiko bencana atau pembiayaan risiko bencana menjadi kurang efektif. Tapi itu yang tetap harus dijalankan ya sebagai pemangku kebijakan. Dan dengan data yang ada pun ini kita telah dapat menyusun pembiayaan risiko bencana yang cukup baik. Jadi data dan informasi dari geoscience ini sangat diperlukan untuk kebijakan dalam pengurangan risiko bencana, baik yang agar pembiayaan itu tepat sasaran dan efisien. Dan oleh karena itu mungkin saya akan mendeskripsikan atau apa sih yang kita lakukan dan bagaimana kontribusi geosaintis ini dapat memastikan ketersediaan data dan analisis yang akurat sehingga terintegrasi dan menjadi fondasi yang kuat bagi asesmen mitigasi dan pembiayaan risiko bencana yang lebih efektif. Nah, jadi ketika terjadi gempa di Bogor, yang kita perhatikan pertama biasanya adalah MMI-nya dulu. Jadi di industri memperhatikan MMI-nya dulu. Ini kan MMI-nya secara report 3 ya. Dan beberapa literatur lain kemudian direvisi dan lain-lain kemudian ada yang 4 sehingga kalau secara literatur ini tidak akan merusak gitu ya karena gempa merusak mulai dari 6 MMI. Nah tapi berdasarkan pengalaman di Indonesia itu gempa MM4 itu sudah mulai ada yang rusak waktu di Tasik tahun berapa gitu ada gempa di selatan Tasik dan sehingga di Kabupaten Tasik itu kurang lebih 4 MMI dan itu juga mengalami kerusakan yang kecil dan sedang yang cukup banyak di daerah tersebut. Nah, kemudian informasi pusat gempa, kedalaman dan magnitud ini akan menjadi informasi utama ya bagi industri keuangan untuk mengestimasi nanti kira-kira gempa ini berdampak berapa besar sih bagi kerugian ekonomi maupun kerugian yang diasuransikan. Uh, kemudian kita ketika kita melihat tadi 4,1 dan MMI 4 itu kan secara model tentu tidak ada dampak kerusakannya. Nah, kemudian kita mencari nih sumber apa sih sesar atau sumber dari gempa tersebut. Beberapa hal yang penting adalah biasanya berapa sih panjang dari sumber sesar pemicu itu ya. Jadi panjang itu nanti yang menjadi asumsi bahwa itulah maksimum magnitud dan maksimum ancaman kalau atau ada yang bilangnya worst case scenario atau di asuransi biasa menyebutkan probable maximum loss dari sesar tersebut. Dan informasi mungkin ini simplifikasi ya banyak dari yang sudah dijelaskan Pak Pal Pak Pal tadi, tapi ini yang biasa dilakukan di industri keuangan. Kemudian kita lihat juga sesarnya tipenya apa, karena itu menjadi parameter input juga dalam membuat skenario bencana. Dan beberapa hal yang harus dinotifikasi adalah dampak setelahnya. Di sini gempanya cukup banyak ya, walaupun satu di bawah 2 magnitud, tetapi ketika nanti gempa yang membesar mungkin ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan. Misalnya gempa 7 nanti ada yang kecil-kecilnya 5 gitu ya. Itu yang perlu dinotifikasi oleh
yang kita lakukan asesmen terhadap sumber gempa. Nah, tadi yang saya sampaikan, setelah kita harus melihat berapa sih probable maksimum magnitude yang mungkin terjadi ketika sesar Citadrik itu terjadi rupture seluruhnya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Pres dan Pak Palguna juga bahwa ya itu mungkin ada segmennya atau berapa segmen sehingga tidak 250 km full. Tapi ini nanti kita akan adjust lagi bahwa berapa sih possibility yang ada. Tapi kalau kita lihat dari eh, apa yang disampaikan saja itu bahwa sesar Citarik itu sebesar 250 km, artinya berdasarkan well cover Smith ya, itu bisa mencapai 7 koma ya, 7 koma hampir 8 eh, magnitude. Jadi panjang sesar ini jumlah segmennya ini sangat penting bagi industri untuk menentukan berapa sih magnitude yang mungkin terjadi, dan semakin besar eh, semakin panjang sesarnya kemungkinan semakin besar gempanya dan semakin tinggi juga resikonya, dan akhirnya harganya pun juga akan semakin tinggi. Kemudian yang perlu dia perhatikan, yang selalu kita cari informasi adalah terkait bahaya ikutan. Ini dari Badan Geologi, ternyata retakan tanah, penurunan tanah, dan likuifaksi dan gerakan tanah juga tidak ada. Nah, ketika itu ada, kita harus nanti di akhir setelah memodelkan gempa, kita harus mengconsider kerugian-kerugian bahaya ikutan ini berapa persen sih dari uh, getaran kerugian akibat getaran gempanya saja. Nah, kemudian informasi dari BNPB ini sangat penting ya. Jadi kita tahu secara bahaya seperti apa dari BMKG dan dari BNPB kita dapat informasi bahwa gempa ini berdampak ke dua wilayah ya, kedua daerah yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ini kita ambil dari situs BNPB dan berita yang merefer pada BPBD Kota Bogor. Nah, dari sini kemudian biasa kita identifikasi dulu lokasi kerusakannya. Dan dari sini kita peroleh itu titik-titik kerusakan. Jadi dalam radius 8 kilo ya dari pusat gempa. Jadi ini walaupun gempa mengalami rusak ringan rata-rata, yaitu dengan ciri-ciri rumah retak dan plafon ambruk, itu tapi ini cukup cukup bisa menggambarkan eh, rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang mengalami dampak cukup signifikan, eh, dampak rusak ringan dari gempa tersebut. Nah, setelah kita lihat realnya, maka kemudian kita lakukan analisis resiko. Nah, ini kita kalau di Inaris ya, Kota Bogor ini disebutkan memiliki resiko sedang dan tinggi, dan resiko itu adalah fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Jadi jika kita lihat bagaimana menghitungnya, uh, ini resiko ini banyak sekali terkait kapasitas, yaitu kebijakan-kebijakan. Misalnya bagaimana perda terkait penanggulangan bencana, kelembagaannya bagaimana, kebijakan bagaimana, peta rawan bencana, peringatan dini apakah sudah ada atau sudah dilakukan sosialisasi atau belum, dan peraturan-peraturan terkait peningkatan kapasitas lainnya. Jadi ini yang menjadi faktor dari jenis risiko berdasarkan BNPB. Jadi gempa dalam tingkat bahaya sedang, tapi karena nilai ekonominya tinggi,
baik fisik dan sosial budaya, sehingga eh, dikurang dengan kapasitas yang masih rendah, itu tingkat resiko di Kota Bogor itu cukup tinggi ya. Ini walaupun hasil analisis tahun 2016. Tapi kalau dari segi keuangan mungkin lebih eh, lebih pada mengeluarkan faktor-faktor dari yang tidak terkuantifikasi seperti faktor kapasitas. Jadi Assessment Resiko Bencana ini yang open platformnya dan metodenya itu dilakukan oleh Global Earthquake Model. Eh, ini biasa kita gunakan parameter resiko itu namanya average annual loss. Jadi rata-rata kerugian tahunan tiap tahunnya berdasarkan model, bukan berdasarkan historis. Jadi nanti ini saya lewat aja intinya dari eh, pengetahuan geosains yang telah ada, baik sesarnya, historisnya, katalognya. Ini kita buat katalog sintetik dahulu yang kita namakan stochastic event set calculator. Setelah kita buat eh, katalognya puluhan ribu tahun, kemudian dari yang sekarang katalog real itu sekitar 60-70 tahun menjadi puluhan ribu tahun, kemudian kita simulasi tuh menggunakan GMPA yang telah ada, kemudian dari simulasi tersebut dilakukan perhitungan kerugian tahunan rata-ratanya. Mungkin dari komponen ini agak berbeda ya dengan yang untuk kebijakan dari BNPB ini untuk keuangan. Jadi komponennya exposure, vulnerability, dan hazard. Dan komponen vulnerability ini yang berbeda ya untuk menghitung risiko keuangan. Jadi ini komponen vulnerability ini adalah komponen untuk menghitung eh, rasio kerusakan sebuah bangunan, jenis bangunan tertentu terhadap getaran gempanya yang dihasilkan oleh tadi ground motion equation. Dan ini dilakukan iterasi terhadap puluhan ribu gempa yang dalam kurun waktu puluhan ribu tahun, sehingga kita akan memperoleh loss map, loss curve, dan total loss curve-nya. Nah, ini adalah hasil dari studi Global Earthquake Model. Jadi eh, yang dihitung adalah nilai ekonomi dari residensial, komersial, dan industrial. Nah, untuk Jawa Barat sendiri, kalau game resolusinya sampai provinsi, jadi itu ada sekitar 765 billion USD di Jawa Barat, termasuk residensialnya, komersialnya, dan industrial. Nah, setelah dimodelkan, ini memperoleh hasil sekitar 234.000 maaf 234 juta USD per tahun. Jadi baik gempa rendah, gempa kecil, gempa sedang, namun gempa yang seperti yang terjadi di Bogor ini tidak termasuk karena modeling dari game ini minimum magnitude yang dikalkulasi adalah 5 MW. Sehingga eh, kerugiannya kemungkinan per tahunnya akan lebih tinggi ya ketika kita masukkan gempa kecil seperti gempa Bogor ini, dan ini harus dinotifikasi ya. Dari sini kita lihat bahwa secara average annual loss itu sejalan ya dengan BM, BNPB bahwa eh, Jawa Barat itu adalah memiliki risiko gempa tertinggi karena faktor exposure-nya, karena faktor nilai ekonomi di situ. Kalau secara faktor seismik mungkin menengah ya. Sehingga kita bisa lihat kalau secara loss ratio memang tidak yang terbesar seperti daerah Gorontalo maupun di Papua dan Sumatera Barat. Nah, karena itu berprovinsi, kemudian saya melakukan kalkulasi kembali dengan resolusi yang lebih baik, yaitu kabupaten kota. Jadi ini metode sebenarnya sama dengan yang dengan Global Earthquake Model. Kita menggunakan 3 sumber data, yaitu dari PUSGEN
hazard semua dari Pusgen. SM ini source model logic tree-nya dan GMPA logic tree-nya dari Pusgen. Dari source-nya ini kemudian kita buat katalog sintetiknya ini tadi yang saya katakan puluhan ribu tahun, sehingga ada puluhan ratusan ribu gempa ya sebagai sintetiknya. Dan ini kita lihat bisa lihat rapture-rapture-nya yang lebih panjang, itu berarti magnitudenya makin besar. Kemudian kita kalkulasi ratusan ribu gempa ini, kemudian kita tahu misalnya ini gempa yang mirip dengan sumber gempa di Aceh, kita dapat kerugian terbesarnya di mana, kemudian nanti kita hitung lagi semua sampai ke Indonesia bagian timur. Dari sini setelah kita dapat seluruh segmen dari ratusan gempa, kemudian kita hitung terhadap exposure itu. Dari tiap kabupaten ada nilainya berapa. Nah, ini saya menghitung exposure itu adalah nilai dari kompensasi terhadap rumah. Misalnya ketika rumah rusak, pemerintah kan akan mengkompensasi sekitar 60 juta atau 60 juta, 50 juta untuk rusak berat. Sehingga per rumah dapat kompensasi sekitar 50 sampai 60 juta. Dan dengan gempa ini kemudian kita tahu bahwa kerusakannya, kerugiannya sekian, sehingga kita peroleh rata-rata kerugian tahunan dari seluruh gempa di kabupaten kota tersebut. Dan kita juga dapat lihat accident probability-nya, karena nanti setiap wilayah tidak selalu memperoleh bencana kerugian setiap tahunnya. Ada yang 100 tahun sekali, ada yang 200 tahun sekali, dan seterusnya. Nah, ini mungkin simplifikasinya ya dari metode itu, bahwa dengan segmen atau dengan GMPA kita dapat bahaya dan probabilitasnya. Kemudian kita tahu ada gedung di sini, lokasinya di mana, materialnya apa, kemudian ketika terkena bahaya dengan material seperti ini, gedung ini kerugiannya berapa persen. Dan sehingga diketahui adalah dampaknya. Jadi kita tahu bahwa oh ya, setiap gedung ini atau setiap daerah ini akan mengalami probabilitas kerugian berapa. Nah, langkah 1 sampai 4 ini kemudian diiterasi terus untuk semua potensi kejadian dari 100 sampai 1000 atau yang saya lakukan sekitar ratusan ribu katalog sintetik. Ini tadi intinya setiap bencana setiap skenario akan menghasilkan satu estimasi kerugian, misalnya yang ini 0/1000 kerugiannya 20 juta dolar, dan semuanya kemudian kita urutkan menjadi kurva accident, dan kita akan mengetahui annual expected loss-nya dari seluruh skenario gempa yang pada secara fisik ini area di bawah kurva accident probability. Nah, dari yang saya lakukan ini untuk Kota Bogor sendiri ada sekitar 261.000 rumah. Kalau kita kompensasi kita 80 juta, ini total di kabupaten tersebut ketika semua rumah dikompensasi itu ada 18 triliun rupiah. Kemudian saya lakukan pengolahan data dengan metode tersebut, dan ini juga sudah dikembangkan ya dengan ITB melalui platform yang disebut AI Risiko, dan diperoleh average annual loss dari Kota Bogor itu adalah 5,8 miliar rupiah. Jadi 5,8 adalah rata-rata tahunannya, tapi dia bisa range dari 0 hingga tadi kita bisa lihat berapa triliun rupiah. Gitu. Nah, yang perlu dinotis adalah model tersebut karena masih berbasis pada Pusgen 2017, jadi masih perlu ditingkatkan ya untuk mengconsider sesar Citarik dan Baribis. Biasanya kita menotis bahwa oh ya secara official kita kan akan menggunakan Pusgen yang
loss ratio-nya sekitar 0,03% per tahun. Tetapi hasil-hasil riset ini juga biasa kita simulasikan untuk melihat berapa sih peningkatannya average annual loss-nya dari 5,8 miliar rupiah ini atau loss ratio-nya sekitar 0,03 ini meningkat menjadi berapa ketika kita tambahkan sesar Citarik atau sesar Baribis, sehingga kita tahu range-nya dari deviasi tersebut atau penambahan kedua sesar ini. Nah, karena karena waktu 2018 kan terjadi gempa yang cukup signifikan ya di Lombok dan di Palu. Ini kemudian di launch bahwa Indonesia akan mengembangkan strategi pembiayaan risiko bencana di Indonesia dan dipaparkan dalam IMF World Bank meeting dan ini adalah basis kenapa kita harus melakukan pembiayaan risiko bencana untuk di Indonesia. Nah, kerugian tahunan historis ini bukan model, tapi historis itu sekitar 22 triliun rupiah di Indonesia. Dan gempa sendiri sekitar 7, yang paling dominan sekitar 7,56 triliun. Nah, karena tadi kita lihat bahwa nilai loss itu dari kecil sampai besar itu ada kemungkinan, maka strategi ini intinya adalah memitigasi risiko keuangan yang frekuensinya tinggi dan dampaknya besar itu ditransfer. Yang frekuensi sering dan dampaknya kecil itu di retain sendiri oleh pemerintah. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk yang di retain itu menggunakan alokasi dari APBN atau APBD dan ada pooling fund, kemudian ada pinjaman kontingensi. Untuk yang ditransfer itu adalah ada 3 yang didesain mungkin dan saat ini berkembang, termasuk asuransi parametrik. Jadi model ini akan bermanfaat untuk menghitung harga dari resiko gempa tersebut. Berapa yang akan ditransfer dari pemerintah ke perusahaan asuransi atau reasuransi. Dan output keduanya ini yang kita sebut tadi kan loss map, sekarang loss proof, untuk menjadikan dasar kebijakan resiko yang akan ditransfer. Jadi misalnya ini sumbu ke atas adalah sumbu ke atas ini adalah kerugian. Jadi dengan keterbatasan biaya dan fokus oleh pemerintah, ini pemerintah akan cover dari kerugian berapa sampai berapa berdasarkan kurva ini. Dan tentunya loss curve ini atau accident probability curve ini adalah output yang dihasilkan dari model dari hasil kolaborasi ya antara geoscientist dan ilmu-ilmu lainnya yang termasuk sipil dan lain-lain. Dan peneliti geoscientist baik itu rate, panjang sesar dan lain-lain itu akhirnya di ujungnya ketika risiko itu ditransfer itu berpengaruh terhadap harga atau uang yang akan dialokasikan untuk program mitigasi risiko keuangan di Indonesia. Jadi mungkin apa yang bisa saya sampaikan ya, gempa Bogor ini menegaskan tingginya risiko seismik di kawasan urban ya yang sebenarnya belum tercover ya oleh model-model yang saat ini ada karena fokusnya pada kerugian besar. Kemudian asesmen resiko ini berbasis geoscience ya, dari hazard, bagaimana gempa, kemudian exposure,
bagaimana memetakan bangunan. Dan mungkin vulnerability ini adalah fokus dari orang teknik sipil bagaimana melihat dampak dari shake map tersebut. Dan ini menjadi fondasi utama dalam memahami dan mengelola risiko bencana. Kemudian mitigasi dan pembiayaan ini perlu terintegrasi dan didukung oleh output kajian dari tentunya geoscientist seperti peta risiko, kurva kerugian, dan rekomendasi teknis dari geoscience. Dan yang keempat adalah ya kolaborasi lintas disiplin ya, tidak hanya geoscience atau geophysics. Ini sangat penting untuk membangun ketangguhan dan mempercepat pemulihan. Karena pembiayaan itu juga butuh waktu. Jadi ketika modeling ini ada di awal, mungkin estimasi untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali itu lebih dapat dilakukan di awal. Dan ya tentunya kita bisa memperkuat riset dan inovasi dalam pemodelan ini, dan hasil riset dan data yang lebih lengkap tentu akan meningkatkan akurasi dalam mendukung pengembangan instrumen pembiayaan risiko bencana di Indonesia. Dan ini mungkin dari saya sebagai di Indonesia Re juga mungkin kami juga sedang menyusun ya, karena saya baru setahun di sini, saya sedang menyusun bagaimana ekosistem riset terkait risiko dan bencana di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fiza atas pemaparan yang sangat menarik. Uh, jadi Pak Fiza ini menerangkan bagaimana asesmen risiko hingga akhirnya ujungnya di pembiayaan ya. Ini bagi saya pribadi juga menjadi wawasan baru ya, bagaimana ternyata industri keuangan melihat fenomena bencana geologi khususnya gempa ini, dan ternyata gempa Bogor ini memiliki tingkat kerentanan tinggi. Secara umum Jawa Barat memiliki kerentanan tingkat yang tinggi, meskipun Kota Bogor sendiri punya tingkat bahaya yang cukup tingkatnya sedang, ya sedang, rendah hingga sedang gitu ya. Tapi karena punya exposure yang tinggi, punya nilai ekonomi yang tinggi, sehingga menjadikannya uh, rentan gitu ya. Seperti itu. Dan beliau juga tadi sempat menyinggung beberapa simulasi penghitungan average annual loss yang terjadi di Jawa Barat gitu ya. Namun belum, sebetulnya belum mengakomodir sesar baru, sesar Citarik yang baru di mention oleh akhir-akhir ini gitu ya. Jadi masih menggunakan simulasi sesar yang sudah teridentifikasi aktif oleh Postgame, dan juga magnitudenya juga masih diskenariokan di atas 5 begitu ya. Jadi mungkin ketika diakomodir skenario gempa Bogor seperti ini, bisa jadi annual average loss-nya jadi lebih lebih tinggi juga ya Bang Pak Fiza ya. Oke, sangat menarik dari dua pemapar kita pada pagi hari ini. Kita akan beralih ke sesi tanya jawab sekitar 20 hingga 30 menit. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung bisa melakukan raise hand terlebih dahulu ya. Dipersilakan baik untuk Pak Kadek dan juga Pak Fiza. Oke, yang pertama kita punya peserta pertama dari UNS ya, Pak Sorja Kusuma. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Firsa, untuk Pak Firsa pertanyaannya yang materinya menarik sekali. Memang setuju dengan kesimpulan tadi, memang perlu kolaborasi multi pihak. Ya, terutama tadi yang belum disebut si kebencanaan itu, mungkin juga perlu selain geosaintis ya, karena sumber bencana kan tidak hanya dari alam alam atau sosial atau yang lainnya. Tapi kalau memang ini targetnya memang diskusi terkait gempa Bogor, ya memang hanya gempa saja gitu. Nah, yang pertama, apakah loss
curve tadi, apakah bisa di downscaling ke tingkat kabupaten kota yang lebih kecil lagi begitu. Karena kita tahu ini kan sedang menyusun kabupaten kota itu sedang menyusun RPJMD ya. Nah, itu mungkin bisa sebagai masukan begitu bahwa ada ada nilai kerugian yang memang perlu diperhitungkan untuk masa jabatan dari kepala daerah di tahun-tahun ini begitu. Jadi bisakah di downscaling ke tingkat kabupaten kota yang eh, spesifik mempunyai sesar tertentu gitu. Atau yang kedua, bisakah di 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 downscaling ke tematik sesar. Jadi misalnya sesar yang Kendeng Baris itu kan melewati beberapa kabupaten kotanya. Jadi tidak berbatas administrasi seperti yang pertama tadi, tetapi berbatas kepada jenis bencana begitu. Jadi sesar Kendeng, kemudian eh, beberapa kabupaten kota itu yang terkena dampaknya itu bisa dihitung nilai kerugiannya gitu itu ya. Saya kira itu dulu pertanyaannya. Nanti kalau mungkin ada lagi. Terima kasih Mas Faiz dan Pak Fiza. Baik, terima kasih Pak Sorja. Barangkali Pak Fiza bisa langsung merespon. Iya, baik Pak Sarja. Untuk loss curve ini memang bisa di downscaling Pak. Tadi itu yang saya sampaikan hanya average annual loss-nya saja, padahal eh, di output model itu sudah ada loss curve untuk setiap kabupaten kota di Indonesia. Tapi exposure-nya atau aset yang dikalkulasi ini baru pada rumah tinggal Pak. Jadi untuk yang komersial dan industrial itu eh, belum saya lakukan. Tapi kalaupun mau dilakukan itu bisa kita gunakan data dari global earthquake model yang saya tampilkan sebelumnya. Nah, kedua bagaimana kalau di downscaling per tematik sesar. Nah, ini sebenarnya bisa, cuman ini lebih rumit ya Pak ya. Jadi karena eh, modul bahaya yang sudah dibuat itu berdasarkan Pusgen sehingga sesarnya itu sudah 135 kalau nggak salah sesar dan subduksi itu sudah dalam satu file. Nah, itu sebenarnya tinggal kita keluarkan saja dari itu sesar mana saja yang mau kita analisis, kemudian kita running ulang terkait analisis per sesar dan per kabupaten atau per kabupaten atau per kabupaten kotanya. Cuman yang jadi concern adalah ini Pak, ketika nanti kita misalnya mengekspan loss curve-nya itu untuk apa ya, untuk di luar residensial, komersial, industrial, misalnya untuk korban jiwa dan itu kan belum ada vulnerability curve-nya ya. Jadi itu yang perlu kita riset lagi ya. Tapi kalau yang sudah ada tadi yang ada di game maupun yang ada di riset di ITB itu sudah secara prinsip bisa dilakukan, datanya sudah ada, hanya perlu di running ulang. Itu Pak. Oke. Mungkin bisa dikombinasi atau di-compare dengan eh, toolnya BNPB eh, Jitu Pasna, jadi kajian kebutuhan pasca bencana. Jadi setelah ada bencana itu kan di Jitu Pasna juga menghitung kerusakan dan kerugian. Nah, itu sudah ada yang baik fisik maupun sosial. Nah, sementara yang disampaikan mungkin tadi hanya berupa fisik sama properti yang rumah tinggal ya. Nah, nanti mungkin kalau fasilitas umum itu sudah ada di BNPB itu sudah ada toolnya. Gitu. Oke, mungkin ke depan mungkin bisa dikombinasi. Terima kasih Pak Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak Sorja. Baik, ada lagi barangkali dari teman-teman peserta. Mungkin saya ingin mengundang Pak Pepen Supendi, barangkali masih hadir di webinar ini, untuk mungkin menanggapi overview ya
seismisitas yang ada di Jawa Barat dan kemudian gimana tanggapannya terkait fenomena gempa Bogor ini sendiri. Pak Pepen, apakah masih di ruangan? Oh, nampaknya saya lihat tidak ada ya. Sedang Atau Pak agak Bayu, rapat Kang Pepennya kayaknya. Pak atau Bayu, Pak ya Bayu, boleh. Pak Pak Bayu Bayu, nih. Gimana itu? Kita ingin mendengar tanggapan dari Pak Bayu. Yang terkait apa? Mohon maaf tadi barusan ada telepon saya ini mau keluar juga. ya. eh, eh, kita ingin melihat overview mungkin dari representasi dari BMKG gitu ya, bagaimana melihat overview dari seismisitas di Jawa Barat secara umum dan kemudian bagaimana melihat fenomena gempa Bogor ini eh, seperti apa gitu gambaran dari dari keseluruhan rangkaian seismisitas yang ada di Jawa Barat ini seperti itu, Pak Bayu. Permintaannya Pak Zul nih, betul. Waduh, mohon maaf Pak Zul, saya belum bisa menyimpulkan saat ini ya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita coba apa namanya buat lagi ya. Mungkin ada Ya, acara seri yang seperti ini kedua nanti nanti. kami mungkin dari Pak Daryono atau Kang Pepen atau saya juga nanti bisa hadir. Sementara saya belum bisa menyimpulkan. Tapi kalau dilihat dari seismisitas sampai dari 2009 sampai 2025 termasuk sangat tinggi ya tingkat seismisitas di Jawa Barat. Bukan hanya dari eh, subduksinya, tapi juga dari gempa-gempa yang di darat ya. Tadi dari akibat sesar aktif yang di darat gitu. Seperti kejadian Cianjur, kemudian Garut dan di apa namanya itu di Mandiri ya itu cukup aktif selama ini yang kami pantau. Tapi nanti untuk lebih detailnya lagi mungkin kita akan buat acara seperti ini lagi mungkin ya eh, Mas Faiz ini Pak Zul dan mungkin dari Hagi nanti kita mungkin lebih fokus karena saat ini pun yang fokus sesar aktif itu kegiatan sesar aktif yang idrip oleh eh, Litbang atau PSI saat ini tidak memasukkan yang khusus di yang Citarik tidak masuk juga dalam fokus kajian sesar aktif ya. Mungkin nanti ini dari sini kita bisa ya, membuat kajian lebih detail lagi terkait sesar Citarik atau mungkin Cimandiri atau sesar lain yang memang cukup apa dampaknya akan cukup besar ke kota besar ya terutama ke Jakarta atau ke Bogor serta Depok ini. Saya sangat tertarik juga dengan Pak Kadek ya Pak Palgunadi terkait model membuat model ya dari apa namanya itu dari deep learning. Nanti mungkin ke depannya kalau memang diperlukan, kami akan siapkan datanya. Pak Kadek kemarin Pak Ruben juga sempat meminta data waveform, tapi kayaknya perlu ada sedikit izin dengan dari Pak Daryono ya. Nanti kita bisa lanjutkan mungkin nanti ke depannya. Sementara saya cukup seperti ini dulu ya untuk pernyataan saya. Nanti ke depannya kita bisa buat kolaborasi lagi, saya pikir. Kita buat. Baik, Ya. terima kasih Pak Bayu. Ya. Nah ini menarik. Saya ingin menyambung juga diskusinya untuk Pak Katik ya, Mas Katik. Tadi kan sempat disinggung Mas Katik ini melakukan simulasi fisik base gitu untuk juga kemudian mengenerate juga waveform sintetik begitu ya dari hasil training beberapa gempa yang sudah pernah terjadi walaupun mungkin konteksnya belum pada data Indonesia begitu. Nah, selain kita ingin tahu seberapa seberapa eh, mirip ya waveform sintetik dengan waveform realnya. Tapi saya juga ingin tahu apa saja parameter yang diperlukan untuk melakukan simulasi fisik base ini lebih akurat lagi. Seperti misalkan kita mengakomodir geometri sesar citariknya gitu ya. Nah itu apa saja yang kira-kira apakah segmennya ataukah dippingnya ataukah strike-nya seberapa panjang? Seperti apa Mas Kete? Eh, Terima kasih Mas Faiz. Dan juga tadi terima kasih Pak Bayu Pranata. Eh, Sebenarnya saya sudah melakukan physics based simulation di Indonesia ya, tapi
apa namanya, kasusnya itu hypothetical earthquake, bukan gempa yang sudah terjadi. Nah, kalau misalkan gempa yang sudah terjadi dengan misalkan gempa yang di Turki itu tergantung dari resolusi yang kita mau gitu ya. Semakin besar resolusinya, ya kita punya trade-off di computational power gitu ya. Nah, semakin tinggi frekuensi yang akan kita cari, ya semakin besar computational yang kita pakai dan juga semakin detail em, geological model yang harus kita gunakan. Nah, kalau misalkan ber, melihat dari resolusi simulasi dari waveform yang sudah terjadi, apa observe waveform itu kita em, filter sesuai dengan frekuensi resolve di numerik. Nah, hasilnya itu sangat bagus. Nah, inputnya itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama, geometri dari sesar, eh, strike, deep, segmen, seberapa jauh segmennya, seberapa detail apa namanya geometrinya. Misalkan ada kink, kink itu ada belokan, terus ada bump di geometrinya itu sangat menentukan apa namanya apakah gempa itu akan extend atau terbatas sampai di geometrical apa heterogeneity itu ya. Dan yang kedua itu yang paling penting juga adalah um, initial stress. Nah, ini yang agak susah untuk dilihat ya. Karena kita kan tidak bisa menghitung stres. Yang bisa kita ketahui itu hanya um, maksimum orientationnya dan juga rasionya. Jadi yang exact itu kita tidak tahu. Makanya saat melakukan physics based simulation gitu, kita menggunakan beberapa apa namanya asumsi. Nah, asumsinya itu sangat menentukan bagaimana eh, waveform yang dihasilkan dan juga em, senario yang diperoleh. Nah, karena kita tidak tahu apa namanya presnya seperti apa ya, ya kita harus coba-coba untuk agar apa namanya hasilnya itu fit di observasi. Em, yang selanjutnya itu adalah constitutive law yang kita pakai. Constitutive law itu adalah em, model mathematics yang ada di yang bergesekan antar dua material yang berbeda. Nah, ini tentu setiap apa namanya daerah itu punya karakteristik yang sendiri-sendiri ya. Ada yang daerah fault yang didominasi oleh permeability yang tinggi, yaitu berarti nanti ada air yang masuk lebih banyak. Nah, kalau misalkan terjadi failure, terjadi gempa, nah itu ada mekanisme fisik lain yang masuk, misalkan yang kita sebut dengan thermal pressurization. Nah, karena ada gesekan yang besar, jadi itu meningkatkan temperatur di antara dua material yang bergesek. Nah, itu juga akan menurunkan em, apa namanya kekuatan dari fault yang itu bisa membuat apa namanya gempa itu jauh lebih panjang, yang seperti misalkan yang terjadi di Sumatera itu ada pengaruh air di sana dan juga yang terjadi di uh, uh, New Zealand. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, physics base ini cukup challenging. Um, tapi kalau misalkan kita sudah tahu secara detail semua informasinya, itu akan sangat berguna. Seperti misalkan nanti diintegrasikan dengan exposure model. Nah, di Swiss, di ETH Zurich, kita ada penelitian yang mana nanti akan menggabungkan antara physics based simulation. Dari physics based simulation itu kan kita punya eh, apa namanya ground motion ya. Ground motion itu jadi PGA. PGA-nya itu nanti dilihat kekuatan bangunan di sekitar area-area yang terjadi gempa. Jadi kita bisa tahu nih area-area mana saja yang bisa collapse ataupun kita juga udah tahu populasinya di sana. Kalau misalkan dia collapse berarti asumsi kita adalah semua bangunan itu bisa sebagian besar bangunan itu bisa runtuh dan seberapa besar runtuhnya, nah itu bisa diestimasi nanti apa namanya apa berapa korban jiwa, berapa kerugian material dan apakah kerusakan ringan, kerusakan sedang ataupun kerusakan berat. Nah itu bisa disimulasikan lagi seperti itu. Terima kasih Baik, Mas. terima kasih Mas Kami.
Lalu penanya berikutnya ada Mas Budi Daryono, silakan. Halo, eh, terdengar suara saya? Terdengar, suara. Oke, sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf saya tadi baru bisa masuk ke session kedua. Tapi sebenarnya saya ingin sekali mendengarkan presentasi dari Pak Kadeng luar biasa. Satu hal yang saya ingin apa itu worried dari kejadian gempa ini itu adalah kita tahu semua bahwa di lokasi ini itu tepatnya di 1834 11 Oktober 1834 itu pernah terjadi gempa besar yang menyebabkan Istana Bogor itu dia hancur sehingga dia dibangun ulang dengan kondisi yang sekarang yang cuma satu lantai. Jadi itu poin yang besar bahwa di situ pernah terjadi gempa yang besar sekali dan kalau diekwalkan dari database yang saya lihat itu pernah ada di teliti dia itu sekelas dengan MW magnitudo 7 gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat worried dan secara fakta, secara geologi itu harusnya bukti sebesar magnitudo itu akan terlihat jelas. Tetapi kita ada concern di sini, ada dua hal yang beredar. Satu adalah publikasi yang terakhir yang sesar Citari itu, tetapi di dalam Pusgen sendiri kan tidak dimasukkan. Jadi ada sesuatu yang menarik di situ sebenarnya. Jadi apa yang menjadi concern kenapa tidak dimasukkan di dalam peta Pusgen. Jadi secara teori kita tahu semua bahwa secara morfologi kalau dia terjadi gempa, dia maka menyebabkan deformasi di permukaan dan data itu sampai sekarang dari database yang kita miliki itu tidak terlihat dengan jelas. Mungkin salah satu poinnya itu adalah kekurangan database yang resolusi tinggi, kita memerlukan data LIDAR dan juga studi paleseismologi di sini berada di lokasi sekitar Istana Bogor itu jadi sesuatu yang sangat sulit juga untuk dilakukan karena kita tidak bisa menerbangkan drone di wilayah itu. Jadi ini yang menurut saya yang concern yang yang saya bisa apa itu address bersama bahwa di situ ada gempa besar dan sampai saat ini kita masih tidak tahu kepastian dari gempa itu dan terjadi gempa-gempa kecil yang berada di lokasi itu dan ini merupakan sesuatu yang kita harus waspadai bersama. Mungkin itu aja yang saya bisa komen. Terima kasih. Terima kasih atas komentar yang Mas Budi. Sama-sama. Baik, silakan Mas Kadek barangkali ingin merespon. Ya, terima kasih Pak Mudrik atas komentarnya. Saya sangat setuju Pak Mudrik. Jadi saya sebelum gempa Bogor ini juga tidak tahu ada sesar Citarik di sana. Jadi kalaupun misalkan ada pertanyaan selanjutnya kalau dari publikasi Sidarto 2008 itu yang terakhir yang saya tahu itu dia mempunyai beberapa segmen. Nah, apakah segmen-segmen itu em, benar adanya atau apakah itu cuma harusnya satu garis gitu kan? Itu butuh penelitian yang jauh lebih komprehensif gitu ya di bagian utara ataupun bagian selatan. Jadi dari Hagi ataupun dari BRIN, dari semua stakeholder riset yang ada di sini mungkin bisa jika tertarik bisa bergabung jadi suatu konsorsium itu melihat gimana sih gempa apa sesar Citarik ini. Apakah benar ada kepenerusan sampai di ujung Jakarta, bukan Jakarta ya, di sebelah timur Jakarta sampai ujung selatan. Nah, kalau dari simulasi juga eh, itu bisa dilakukan. Mungkin kita melihat apakah eh, kondisi-kondisi yang ada sekarang dari yang kita ketahui dari kondisi stres, kondisi fault geometrinya, apakah bisa mengenerate gempa 7 atau tidak dan kalau pun bisa kondisinya seperti apa gitu yang mendukung bisa terjadinya gempa 7 dan ini bukan merupakan worst case scenario ataupun apa namanya prediksi ya, tapi kita bisa mengetahui kondisi apa yang membuat gempa 7 gitu. Jadi kita itu kayak reverse engineering. Eh, jadi karena dari simulasi itu kita udah tahu, nah kondisinya itu untuk menjadikan gempa 7 itu seperti ini, misalkan A, B, C, D, E. Sekarang di lapangan tinggal kita konfirmasi aja apakah A, B, C, D, E itu terbukti atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita refine lagi simulasinya seperti itu. Jadi penggabungan antar beberapa apa namanya disiplin ilmu ya seperti paleoseismologi, geologi, geophysics bukan cuma gempa, bisa juga geolistrik dan gravity gitu ya. Nanti bisa duduk bareng untuk melihat apakah eh, eh,
apa namanya kemenurusan sesar ini itu benar adanya, dan juga seperti yang Pak Mudrik bilang tadi, yang paling penting menurut saya itu adalah mengetahui paleoseismik ini. Yang butuh kita tahu sekarang itu adalah return periodnya dulu gitu loh. Apakah eh, sebelum gempa di Istana Bogor, yang merusak Istana Bogor di 1800-an, apakah dia berulang ke tahun-tahunnya sebelumnya seperti itu. Nah, tapi ya itu kita punya kendala karena berada di area vital negara gitu di istana. Nah, mungkin eh, penelitian-penelitian sekitar istana itu bisa bisa dilakukan. Kalau misalkan gempa 7 berarti kan tidak hanya di istana Bogor yang rusak, tapi sekitarnya juga kemungkinan besar ada evidence yang bisa di eh, ditarik gitu ya, ditarik kesimpulan. Nah, mungkin yang paling urgent menurut saya yang pertama sekarang harus dilakukan itu sih paleo seismologi gitu Pak Mudrik. Karena kalau misalkan kita udah tahu return periodnya, ya mungkin kita bisa simulasikan lagi untuk ke depannya apakah eh, akan ada worst case scenario di sana dan apa sih sebenarnya menyebabkan gempa 7 di di sana, kondisi seperti apa seperti itu. Baik. Oke, jadi memang gempa Bogor ini menjadi reminder lagi ya, PR besar dari mitigasi bencana khususnya yang dekat dengan bukan ibu kota Jabodetabek, populasi padat gitu ya, dengan wilayah populasi padat ini perlu kita sadari kembali gitu ya. Jadi memang di Bogor sendiri ini terbukti histori gempanya ada dan geometri sesarnya sendiri juga sudah teridentifikasi secara dini ya. Uh, Meskipun itu perlu ditingkatkan lagi resolusinya sehingga bisa meningkatkan juga tingkat ketepatan dari simulasi yang kita lakukan gitu ya. Apakah betul sesar Citarik ini sepanjang segmennya ini kemenurut hingga 250 km rasanya terlalu mengerikan ya membayangkannya begitu. Jadi kita perlu lebih memastikan lagi bagaimana geometrinya, apakah segmen satu dengan segmen lainnya saling berkesinambungan atau juga uh, saling terpisah gitu ya aktivitasnya. Ini perlu perlu kita perhatikan kembali. Nah mungkin pertanyaan terakhir, jika ada yang ingin disampaikan dari para peserta, barangkali mungkin dari saya satu untuk Pak Fiza ya barangkali ya. Uh, Tadi kan dijelaskan bagaimana perhitungan AAL ini dilakukan. Saya penasaran bagaimana ya jika kita sudah mengetahui tingkat tingkat bahaya ini sekian, kemudian tingkat exposure-nya juga sekian di Jabodetabek, apalagi seiring waktu juga exposure itu juga meningkat ya karena populasi penduduk juga meningkat juga seiring seiring tahun gitu ya. Nah kemudian apa yang kemudian bisa menekan potensi kerugiannya ya kira-kira untuk bisa menekan AL itu tidak lebih besar lagi begitu nilai nilai kerugiannya seperti apa Pak Bida rekomendasinya? Iya, tadi kan kalau dari model ya, itu kan komponennya hazard, exposure, dan vulnerability. Nah, hazard relatif kalau bencana geologi kan relatif gempa tetap ya, karena yang meningkat itu karena kita nggak tahu. Kemudian exposure itu relatif meningkat dari tahun ke tahun karena ekonomi kita lebih membaik. Dan satu-satunya cara adalah vulnerability tadi. Jadi bagaimana gedung-gedung tadi uh, bisa merespon lebih kuat gitu ya terhadap getaran PGA yang mendampak terhadap gedung tersebut. Jadi misalnya uh, yang didesain bahwa biasanya didesain gedung itu tetap kalau karena gempa tetap hancur tapi tidak rubuh gitu ya. Tapi uh, ketika kita tahu bahwa tahun sekian gedung itu dibangun, artinya mengikuti peraturan tertentu. Nah, peraturan tertentu itu biasanya mengikuti PGA tertentu. Sehingga misalnya di tahun 2017, Pusgen mengeluarkan bahwa di Bogor itu sekitar mungkin nggak nyampe 0,2 gitu ya. Atau di Jakarta nggak nyampe 0,2 G.
Nah, ketika tadi simulasi dari research dari Cesar Baribis seperti yang risetnya Bung Ruben itu kan jadi 0,2. Artinya gedung yang dulu dibangun tidak 0,2 ketika ada sesar baru maka menjadi 0,2. Dan itu artinya secara desain harusnya gedung itu bisa mampu mengakomodir atau merespon dengan baik getaran 0,2. Dan solusinya lagi ya mungkin ya penguatan dari gedung itu apa ya namanya dikuatkan ya gitu. Saya tidak terlalu tahu tapi itu mungkin dari orang sipil bisa memberikan solusi lebih baik terkait penguatan gedung yang telah ada. Dan yang kemudian yang terkait geosains mungkin yang belum terbangun ya tolong peta RT RW-nya itu disusun ulang sesuai dengan sesarnya. Dan di luar negeri itu kan biasa ada pemetaan detail sesar sehingga wilayah berapa ratus meter gitu ya, 100 meter, 200 meter dari sesar itu tidak boleh dibangun dan menjadi kawasan hijau sehingga ketika terjadi gempa itu menjadi daerah yang retak dan yang biasanya bangunan seperti apapun itu tetap hancur gitu. Mungkin seperti case di gempa Palu kemarin. Mungkin dua itu ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak. Baik, terima kasih Pak Fiza. Mungkin untuk penutup, barangkali ada tanggapan dari Pak Zulfakriza sebelum kita tutup acara ini. Oke, baik, terima kasih Mas Faiz, terima kasih Mas Fiza dan juga Mas Kadek. Ini Mas Kadek jauh-jauh dari masih di Zurich. Ya, masih Pak. Oh, ini di sana pukul berapa, Mas Kadek? Sekarang jam 6 pagi, Pak. Oh, ya. Berarti tadi dari jam 4 berarti ya. Betul, Ya, betul terima jam. kasih banyak Mas Kadek untuk sharing knowledge-nya dan juga Mas Fiza dan juga Bapak Ibu dari rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Ada di sini ada Pak Mudrik, ada Pak Sorja, dan juga masih ada Pak Pres yang hadir di sini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan saya pikir ini bukan topik yang pertama dalam artian itu masih berseri ya tadi dari Pak Bayu mungkin kita coba inisiasi kalau bisa kita buat dalam seperti dulu kita pernah melaksanakan luncheon talk gitu ya di Jakarta mungkin menarik juga kalau seandainya kita coba melaksanakan semacam luncheon talk mudah-mudahan apa yang kita rencanakan di-approve oleh Pak Pres Dedi dan tentunya topiknya bukan hanya ke sesar Citarik ya. Kita coba balik ke Jawa Barat ya, karena kalau kita lihat potensi seismisitas di Jawa Barat itu lumayan tinggi dan populasi juga banyak. Jawa Barat dan Banten tentunya termasuk Jakarta di dalamnya. Dan saya pikir itu menjadi topik yang menarik untuk kita coba diskusi dan harapannya itu menjadi satu bagian dari proses kita memahami dari dinamika tektonik yang ada di Jawa Barat dan juga potensi risiko yang mungkin terjadi. Saya pikir itu dari saya sedikit tambahan dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini dan kita akan undang kembali nanti pada webinar berikutnya dan juga mungkin kalau saya luncheon talk kita juga akan sampaikan untuk sama-sama kita bisa bertatap muka bukan hanya bertatap layar. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Faiz. Baik, terima kasih Pak Zulfakriza. Dengan ini mungkin kita menutup sesi pemaparan webinar hari ini ya. Jadi kita mungkin akan lanjutkan ke penutupan. Mungkin Pak Pres akan menyampaikan closing statement atau dan juga ada foto bersama barangkali ya oleh panitia. Dengan ini saya undur diri ya. Saya Faiz Mutaki. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih juga Pak Fiza dan juga Mas Kadek ya, atas pemaparan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Adi Laksa. Baik, terima kasih pada Bapak Faiz Mutaki telah memandu jalannya pemaparan materi dan sesi diskusi pada kegiatan hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu
Bapak KD Hendrawan Palguna STMSC PhD, dan Bapak Fiza Wira Atmaja MBA yang telah memberikan kita materi serta ilmu yang sangat berharga dan luar biasa. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi para peserta maupun panitia yang telah mengikuti jalannya seminar kali ini. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, mungkin kita dapat mendengar closing statement dari Bapak Presiden Hagi. Kepada Bapak, dipersilahkan. Mungkin Bapak sedang ada double meeting mungkin ya. Oh, baik, Pak. Mungkin. Kalau begitu langsung kita lanjutkan saja. Next agenda aja Mbak Adilaksa. Baik, untuk kegiatan selanjutnya ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh saya sendiri. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk segera dapat mengambil dokumentasi, dan kami himbau kepada seluruh peserta agar dapat segera mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background untuk pengambilan dokumentasi. Untuk slide pertama akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oh, kan handphone ada dua. Lah, satunya itu di... Dan untuk slide terakhir, slide ketiga, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Karena sesi dokumentasi telah selesai dilaksanakan, ada baiknya sebelum menutup kegiatan ini, kita tutup dengan doa. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa. Berdoa dapat dilakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta serta panitia yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan webinar pada hari ini. Saya Adilaksa Karisma selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara pada hari ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Mbak. Bang Zul, Terima nggak ada kasih.